Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas, masyarakat teringat lagi pemecatan Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat dulu. Setahun lebih menjabat dipecat oleh Jokowi. Teringat lagi setelah Prabowo meresafel kabinetnya satu orang, Mendikti. Nah, sebagai informasi kepada kawan-kawan, sekarang Mendikbud itu dulu kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang dipecah menjadi tiga. Mendikti, Menteri Pendidikan Tinggi, itu universitas, institut, perguruan-perguruan tinggi lah seluruhnya itu di bawah Mendikti. Yang sekarang Satrio itu digantikan oleh Prabowo dengan yang lain. Hari ini dilantik. Dan kemudian pendidikan menengah dan dasar itu bekas ketua dari Muhammadiyah lah kita katakan kan, karena pemerintahan Prabowo ini kan memberikan ormas-ormas juga kedudukan, termasuk Muhammadiyah yang dulunya tak terlalu mendukung Prabowo tapi dijinakkan dengan cara mendudukan menjadi menteri. Kemudian satu lagi adalah Menteri Kebudayaan, Fahri Hamzah, pecatan dari PKS menjadi Menteri Kebudayaan sekarang. Bersinggungan bersamaan dia dengan PKS. Sekarang kan PKS kan di Koalisi Indonesia Maju, dia juga di dalam. Oke. Nah, ini terjadi di reshuffle oleh Prabowo saat ini. Sebagai pendukung Anies Baswedan, kita teringat lagi periode pertama Anies Baswedan adalah tim suksesnya Jokowi dijadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies Baswedan dipecat. Pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan dipecat? Dan kenapa yang sekarang ini di reshuffle? Masuk kita yang sekarang dulu. Kalau dulu isunya Anies Baswedan korupsi, bukan di Formula E saja Anies Baswedan yang korupsi. Bukan, dia bersinggungan juga sebenarnya sama dengan sekarang. Ada juga bersinggungan dengan Menteri Keuangan yang mengadakan penghematan. Di sini kuncinya. Anies Baswedan juga bersinggungan dengan Menteri Keuangan pada waktu itu. Sama, orangnya sama, Sri Mulyani. Saya kontan-kontan menyatakan. Sri Mulyani sejak zaman SBY 2 periode, kemudian Jokowi 2 periode, bahkan Prabowo entah berapa periode, 1 periode yang jelas sekarang dulu kan, mungkin setengah periode atau bagaimana, kita tidak tahu kan. Yang jelas adalah dengan menteri yang sama agak berbentrokan sedikit. Kita tahu kemarin Satrio Mendikti ini dipanggil dengar pendapat di DPR setelah penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Prabowo, di mana Kementerian Pendidikan selama ini Mendikbud itu mendapat jatah yang oleh undang-undang diwajibkan mendapatkan jatah 20% APBD di Indonesia ini, APBN, bukan APBD. APBN ini harus syaratnya 20% dari seluruh APBD itu ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jelas mereka yang paling besar. Mereka yang paling besar di seluruh instansi. Kalau penghematan, jelas-jelas mereka juga yang paling besar pemotongannya. Yang paling besar dipotong anggarannya. Kan begitu. Yang paling besar juga di bagian itu tuh sebenarnya kebudayaan yang paling kecil. Kemendikti, ke perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah itu bergandengan lah besarnya. Tapi kan menurut pidato Prabowo yang dihemat itu kebanyakan alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu apa? Pena, buku-buku, alat tulis menulis. Itu yang paling dihemat kan? Yang terkena dampaknya jelas-jelas kalaulah pendidikan itu kan perlu tulis menulis. Tak mungkin itu dikurangi juga kan? Tak mungkin. Nah, itu dipanggil di DPR. Kemudian kalau penghematan katanya segini anggarannya. Untuk kawan-kawan ketahui, Menteri Satrio ini latar belakangnya adalah akademisi. Dia bukan terafiliasi dengan partai tertentu, bukan dari kiriman partai A, partai B, partai C. Dia akademisi tulen dari ITB. Sebagai akademisi dia tidak masuk akal kalau segini dikurangi, terpaksa yang ini dikurangi. Termasuk dia yang membastis kemarin mengatakan terpaksa kartu Indonesia Pintar yang beasiswa itu banyak nanti yang dikurangi lagi katanya. Kan itu heboh. Masalah-masalah pendidikan luar negeri, ya mahasiswa inilah, kartu beasiswa inilah yang membuat heboh. Masa beasiswa dikurangi? Artinya penerima beasiswa dikurangi. Dan kemudian UKT, uang kuliah tahunan akan dinaikkan akibat penghematan ini. Jadi lagi-lagi mengarah ke masyarakat. UKT itu siapa yang bayar? Mahasiswa. Mahasiswa itu siapa yang bayar? Orang tuanya. Orang tuanya itu siapa? Rakyat. Lagi-lagi menyasar seperti PPN kemarin. Lagi-lagi menyasar-nyasar seperti Bahlil. Sama dengan Bahlil kemarin, dengan Sri Mulyani kemarin. Tapi di sini langsung dikoreksi oleh Sri Mulyani. Bukan itu yang akan dihemat katanya. Bukan UKT yang akan dinaikkan. Bukan alat tulis kantor bukan beasiswa yang dikurangi. Tak boleh katanya. Bukan itu maksudnya. Nah, di sini akhirnya yang terjadi sekarang singkat kata, sekarang menteri yang membaleo, yang mungkin tidak ada afiliasi partainya,
dibuang oleh Prabowo, tidak sesuai dengan kehendak dia. Itulah kira-kira. Tapi yang jelas dari segi kita pendukung Anies Baswedan, kita melihat dengan Anies Baswedan karena sama-sama bersinggungan dengan Kementerian Keuangan. Ya barangkali saja harus hemat-hemat lah, kata Menteri Keuangan. Karena kalau efisiensi itu dia bentrok dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan potong anggaran, dia tidak mau. Ini tidak boleh dipotong karena ini menyangkut nanti KIP, beasiswa, di mana tujuan dari negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau orang pintar-pintar yang tak sanggup kuliah, dia pintar, tak sanggup kuliah, tidak dapat beasiswa, berhenti dia kuliah, tidak jadi kuliah, tidak jadi pintar bangsa ini. Kemudian UKT dinaikkan, tidak sanggup nanti orang bayar orang tuanya, dia pintar, dah hancur bangsa ini. Undang-undang pasal alinea keempat kan mengatakan tugas pemerintah itu ada salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, katanya. Aduh, bukan mencerdaskan lagi, membodohkan masyarakat lagi. Akhirnya dia di reshuffle hari ini. Itu bersinggungan. Karena menurut Sri Mulyani, pokoknya kau hemat-hemat lah itu di situ. Tapi dia sebagai akademisi nggak masuk logika sama dia. Nah ini kuncinya. Dan kita sebagai pendukung Anies Baswedan melalang buana ke zaman dahulu, prasejarah waktu Anies Baswedan dipecat. Kenapa Anies Baswedan dipecat? Betulkah dia korupsi? Nah ini saya terangkan kepada kawan-kawan yang belum mengetahui posisi sebenar-benarnya. Anies Baswedan diangkat menjadi Mendikbud pada waktu Jokowi menang periode pertama. Banyak itu tokoh-tokoh seperti Sudirman Said, banyak yang dari akademisi yang diangkat oleh Jokowi pada awal-awal karena betul-betul bagus awal-awalnya, kayaknya jalannya pertama bagus. Seperti Sudirman Said, dia membongkar masalah papa minta saham, korupsi besar-besaran di Freeport segala macam, itu berkaitan dengan akhirnya Setia Novanto yang korupsi EKTP itu masuk kan, itu berkaitan dengan itu, berlawanan dengan itu. Ketua Umum Golkar pada waktu itu Sudirman Said berlawanan dengan itu. Tapi Sudirman Said pun diresapkan, dipecat oleh Jokowi pada waktu setelah itu. Dan Anies Baswedan, ada kejadian yang sangat berbahaya pada waktu itu. Anies Baswedan dituduh korupsi triliunan malahan isunya. Tapi yang terjadi apa kawan-kawan? Dia bersinggungan juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu. Apa bersinggungan? Sedikit saya keluhkan kepada kawan-kawan. Anies Baswedan tentu saja mengetahui data-data guru pada waktu itu. Seluruh guru itu kan masuk ke Mendikbud itu datanya. Dan ada uang yang dikirim, entah uang apa namanya, entah uang toleransi, entah uang insentif segala macam kepada guru-guru. Dulu ada guru-guru di tes, kemudian ada uang-uangnya begitu kan. Dikirim langsung oleh Menteri Keuangan ke daerah-daerah langsung. Oke, langsung ini. Nggak melalui Kemendikbud. Tapi tiba-tiba masuk laporan ke Anies Baswedan dari seluruh daerah di Indonesia. Itu triliunan bro, triliunan. Nama-nama guru yang menerima tunjangan gini. Wow. Nama guru, ini gurunya mana kata Anies Baswedan sama anggotanya di Kemendikbud kan? Nggak ada pak, ini fiktif ini. Lah, kok dikirim dana sekian banyak? Jadi Anies Baswedan sebagai Kemendikbud di situ itu singkat katanya tidak dikasih tahu bahwa ada uang dikirim triliunan ke daerah. Sudah dikirim bro, sudah dikirim. Apakah sudah diterima atau segala macam sudah dibagi-bagi kepada nama-nama fiktif ini di seluruh Indonesia? Apakah itu berkaitan dengan sukses mendukung Jokowi pada waktu pemilu dulu? Kita tidak tahu juga. Anies Baswedan komplain dia. Ini tak ada ini guru-guru, macam mana ceritanya? Itu bedanya orang akademisi. Sama dengan Setrio ini. Akademisi ini dia tidak mau bermain A, B. Tidak bisa. Sen kanan belok kiri itu tidak ada sama dia. Nggak seperti PPN kan. PPN tak jadi dinaikkan. Tapi harga-harga tetap melambung tinggi di luar. Apalagi ini menyangkut bulan puasa. Anies Baswedan mengatakan ini tidak benar ini. Diangkatnya masalah itu. Ngamuk Sri Mulyani. Tentu tersinggung Sri Mulyani kan. Dia sudah kirim datanya, ini ada dari daerah-daerah. Tapi itu bukan guru-guru. Ada katanya dikembalikan macam-macam, dijadikan kas daerah. Entah apalah itu cerita alasan leteung sesudah itu. Itu Sri Mulyani itu. Akhirnya setelah itu, apakah karena itu Anies Baswedan dipecat? Yang jelas dikatakan isunya Anies Baswedan korupsi di situ. Padahal tak menyangkut ke dia. Tak melalui dia pun uangnya langsung ditransfer ke daerah. Ke guru-guru tersebut. Itu yang saya maksudkan. Akhirnya apa? Tuhan menguat lagi. Rekam jejak positif Anies Baswedan. Kejadian demi kejadian sekarang ini. Tepat dengan waktu Anies Baswedan zaman lampau. Sehingga kita harus membongkar, menguat lagi. Dan publik mengetahui lagi bagaimana Anies sebenarnya zaman dulu itu.
Dan bagaimana sebenarnya Anies Baswedan kalah pada Pilpres? Apakah kalah atau dikalah-kalahkan atau sengaja dibuat kalah? Terima kasih. Begitu saja dulu ya. Nanti saya bagikan lagi rekam jejak Anies Baswedan yang berkaitan juga dengan peristiwa-peristiwa yang up to date sekarang.